Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Mari kita akan kembali bersama-sama menghayati firman Tuhan pada saat ini dengan tema dilema melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 25 sampai 27a. Injil Matius pasal 21 ayat 25 sampai 27a yang demikian. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dilema itu berarti situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Atau dengan kata lain, situasi yang sulit dan membingungkan. Ada seorang pemuda dari anak orang ternama sedang merasa dilema dalam memilih pekerjaan. Ada dua pilihan yang ditawarkan oleh ayahnya, yakni kantor A dan kantor B. Menurut pandangan umum, kantor A itu dilihat lebih benefit daripada kantor B. Tetapi ternyata kemampuan yang dimiliki oleh pemuda itu masuk dalam kualifikasi kantor B. Demi menjaga gengsi, masa putra dari orang ternama bekerja di kantor B? Akhirnya, sang ayah memasukkan anaknya di kantor A dengan cara yang tidak benar. Padahal ia tahu bahwa tindakan itu sudah menyimpang dari aturan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, teks hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sedang berhadapan dengan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi di Bait Allah. Mereka mempertanyakan asal-usul kuasa Tuhan Yesus terkait dengan karyanya dalam mengajar dan melakukan mujizat. Mendengar pertanyaan para pemuka agama itu, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, namun memberikan pertanyaan balik tentang baptisan Yohanes. Rupanya, pertanyaan itu membuat mereka dilema, karena mereka harus menentukan jawaban yang kemungkinan sama-sama tidak menyenangkan atau menguntungkan bagi mereka. Dilema yang dihadapi oleh para pemangku jabatan itu ialah jika mereka mengakui pelayanan Yohanes adalah dari Allah, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena Yohanes Pembaptis pun pernah memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Sebaliknya, kalau mereka menyangkal pelayanan Yohanes, mereka akan menghadapi orang banyak yang percaya bahwa Yohanes adalah utusan Allah. Dalam suasana dilematis itu, mereka memilih mengedepankan ego dan menjaga gengsi demi jabatannya. Karena gengsi itu, mereka mengabaikan kebenaran sehingga kehilangan jalan terang. Mereka pun bersepakat untuk mencari aman dengan berkata, "Kami tidak tahu." Gengsi mengakui Kristus adalah Mesias dan takut terhadap ancaman orang banyak.
Kalau kita memperhatikan dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 6, dikatakan mereka takut kalau orang banyak melemparinya dengan batu. Yang mereka takutkan ialah takut reputasinya hancur karena tindakan manusia, bukan takut akan Tuhan. Mereka memilih apa yang pantas menurut mereka. Yang pantas bagi anggapan mereka ialah tidak mungkin kalau pemuka agama itu diserang oleh massa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja Tuhan Yesus menuruti atau mengedepankan gengsi, bisa saja Ia mengatakan secara langsung identitas diri dan bahkan kalau perlu menunjukkan kuasanya di depan mata para pemuka agama itu. Namun Tuhan Yesus tidak melakukannya. Sebaliknya, Ia mengesampingkan gengsi dan tetap setia dalam rencana Tuhan. Karena saatnya belum tiba baginya untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran tentang identitas dirinya sebagai anak Allah. Karena masih ada banyak karya serta pengajaran yang mesti dilakukannya di dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama berefleksi. Kita diajarkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diizinkan berada dalam kondisi dilema, mari kita memohon hikmat Tuhan, sehingga kita tidak memilih apa yang menjadi ego kita, namun kita mampu memilih dengan tepat, bukan karena mengedepankan gengsi, namun karena melakukan kehendak Tuhan tanpa menyimpang dari kebenaran. Contoh dari peristiwa ketika Tuhan Yesus menghadapi para pemuka agama, imam-imam kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka memilih mengedepankan gengsi dan mengabaikan kebenaran. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita memohon hikmat Tuhan sehingga kita tetap bisa untuk mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.